Hai semua, kembali lagi di tutorial Shooting Gallery dengan C++. Di video kali ini, kita akan coba untuk membuat game over screen. Ya, jadi ketika kalian memainkan sebuah game kan nggak mungkin kalian akan memainkan selamanya gitu ya. Jadi kita akan membuat game over screen. Oke, ya dimana mungkin ketika targetnya itu habis atau ketika peluru kita habis, eh, kita akan permainan akan berakhir gitu ya. Tapi di sini kita akan membuat countdown di mana ketika countdown-nya habis, nah itu yang akan menjadi penentu untuk permainannya selesai gitu. Oke, di sini saya bakal bikin variable integer, bikin namanya countdown. Nah, untuk waktunya ini terserah kalian, tapi di sini saya bakal ngasih waktu 15 detik aja. Karena kita kan cuma punya 10 target ya. Mungkin kalau misalkan kalian punya lebih banyak target, kalian bisa memberikan waktu lebih gitu ya. Dan ya, mungkin coba kita bakal tampilin dulu biar setidaknya kalian ngerti sih kita mau ngapain sih gitu ya. Mungkin di sini draw text string, kita convert ke string dulu. Ya mungkin kalian sudah tahu ya. Kalau misalnya nampilan integer, kita harus convert dulu ke string. Setelah convert ke string, kita harus konversikan ke si string, ke char gitu ya. Jadi countdown, lalu si string. Lalu untuk posisinya kita bakal taruh di tengah layar. Di setengah layar. Lalu ini 20, font size-nya 35 aja dan warnanya adalah putih. Oke, kita save, kita jalanin. Oke, nggak muncul. Oh ya, saya lupa nih karena ditaruh di sini. Harusnya ditaruh di sini. Ya, karena di sini kita ngedraw background, sedangkan kita naruh dia di bawah background ibaratnya gitu, jadi nggak ketutupan. Sorry, ada sedikit kesalahan. Coba kita lihat sekarang. Nah, ini dia. Jadi nantinya countdown ini kan bakal hitung mundur ya, 15, 14, 13. Jadi ketika countdown ini habis, nah kita bakal game over gitu ya. Permainan akan selesai gitu. Dan bagaimana cara kita ngebikin dia ini bakal menghitung mundur. Nah, kita bisa bikin variable running time, dimana running time ini akan ibaratnya menentukan current time ya. Jadi kita juga bikin variable last update. Nah, last update ini adalah terakhir kali game loop kita diupdate. Jadi frame terakhir kali game loop kita diupdate. Sedangkan running time ini dia ini bakal ibaratnya current waktu saat ini dia itu lagi diupdate. Jadi oke, saya tahu ini bakal agak sulit dijelasin. Nah, jadi kan ketika kita jalanin game kita, nah nanti kan di situ kan jalan cepet ya, maksudnya frame-nya cepet, bla bla bla. Nah, nantinya kan kita kan bakal selalu update nih, game loop kita ya, karena frame-nya juga nggak terlalu cepet, jadi kita nggak bisa ngeliat seberapa cepat. Nah, oleh sebab itu, nah di running time ini kita bakal nge-increment running time dengan frame di game kita, jadi dia bakal di-increment. Nah, nantinya kalau dia sudah lebih besar atau sama dengan waktu terakhir kali kita update, nah kita bakal ngurangin countdown-nya. Dimana di sini terakhir kali kita update kita kasih value 1,0, dimana ini setara dengan 1 detik ya. Oke. Kalian bisa coba eksperimen. Tapi kalau di sini saya nyoba yaitu 1,0 ini ya kayak 1 detik gitu. Jadi last update ini adalah terakhir kali kita ngupdate frame, sedangkan nantinya running time ini kan bakal ibaratnya frame-nya bakal jalan nih. Frame-nya bakal jalan. Nah, nantinya ketika dia sudah lebih besar atau sama dengan last update, nah nanti running time ini bakal ibaratnya dia kan udah setara sama last update-nya kan. Nah, nanti kita bakal nge-reset lagi running time-nya, kita reset lagi. Jadi nantinya itu bakal ngebikin kayak countdown gitu ya, kayak hitung mundur. Jadi setiap kali ininya nanti udah di reset, running time-nya di reset, kita kurangin lagi countdown-nya.
Saya tahu ini pasti agak sulit untuk dijelasin, sejujurnya saya juga agak bingung juga buat ngejelasin, tapi, pasti nanti kalian tahu dah, kalau misalnya kita coba coding-nya. Oke, kita bakal langsung coding aja biar kalian nggak bingung, kita nih ngapain sih gitu ya. Oke, kita di sini running time kita bakal tambahin sama, frame time ya, frame di game kita dengan, kita gunain get frame time, di mana ini adalah, function yang ada di Relief, jadi kita bisa langsung gunain aja. Lalu kita bisa cek nih, kalau running time-nya itu lebih besar atau sama dengan last update, nah kita bisa kurangin countdown kita kurangin deh. Dan juga setelah itu kita, reset running time kita. Jadi kita balikin lagi dia ke waktu semula, jadi nantinya dia bakal jalan lagi, habis itu nanti bakal countdown lagi. Nah, coba kita jalanin kode kita sekarang. Sekarang kalau kita lihat 5 kan, dia bakal hitung mundur ya, 14, 13, 12, 11, 10. Dan biasanya juga, kalau bikin animasi ya, kalau misalkan kayak kita misalkan bikin animasi di frame ke frame, nah kita juga bisa gunain cara seperti ini sih. Jadi cara ini sebenarnya, cara yang official dari Relief-nya sih. Jadi ini kode dari Relief-nya dan kode yang dia gunain kayak gini. Nah, cuma sekarang kalian perhatian, di sini kita countdown-nya sampai minus ya. Dan kita nggak mau kita nge-countdown sampai minus, oleh sebab itu kita bisa bikin semacam if statement di sini. Cuma cek aja selama, countdown-nya itu lebih besar dari 0. Jadi selama dia lebih besar dari 0, kita mau kurangin. Tapi kalau dia udah ya kurang dari 0 ya kita nggak mau lagi coba. Sekarang kita coba jalanin kode kita. Saya tahu, mungkin kode ini agak sulit dicerna, tapi saya harap dengan teman-teman ngelihat, oh ini kita bikin kode ini, teman-teman bisa paham cara kerja kodenya. Apa mungkin teman-teman bisa coba apa kayak, cout gitu-gitu ya. Kalian bisa gunain itu biar kalian tahu apa sih, kode dibalik ini apa. Mungkin agak sulit dimengerti, tapi mohon maaf, saya sudah berusaha semaksimal mungkin buat ngejelasin ke teman-teman, tapi kurang lebih kayak gitulah ya. Oke, jadi sekarang kode kita nggak nyampe minus. Oke, jadi kita sudah berhasil buat, membuat countdown kita. Dan sekarang kita mau ketika countdown-nya ini habis, kita mau nampilin game over. Bagaimana caranya? Kita bisa bikin sebuah variabel yaitu boolean, bool ya, dimana bool ini adalah variabel yang hanya bernilai 2 value ya, yaitu true dan false. Kita bisa bikin namanya adalah game over. Nah, di sini kalau begini kita gunain inisialisasi variabel. Jadi dia bakal secara default dia ini, false. Atau kalian bisa ngasih kayak false gini, itu juga nggak apa-apa. Kalau begini dia bakal false. Oke. Lalu kita bisa cek mungkin di sini. Jadi kalau misalkan countdown-nya kurang dari sama dengan 0, kita bisa tulis game over. Tuh. Jadi kalau misalkan dia udah habis, ya berarti ya permainan berakhir gitu. Jadi game over true. Dan kita bisa di sini. Nah, kita bakal ngegambar seluruh ini kita bakal ngegambar counter, kita bakal ngegambar ammo, target kita, crosshair. Kita bakal ngegambar ini selama dia ini nggak game over. Jadi ketika dia ini not game over ya, di sini kita gunain tanda seru. Jadi tanda seru ini buat tanda negasi not ya. Jadi selama dia ini nggak game over, kita mau nampilin ini semua. Tapi kalau misalkan dia game over, else, ya kan di sini kita bikin kalau misalkan dia udah kurang dari sama dengan 0, otomatis dia game over kan. Oleh sebab itu kita bisa nampilin teks game over. Atau kalian bisa tulis permainan berakhir atau apapun itu. Tapi biasanya saya tulis game over aja, game over. Dimana untuk posisi X-nya itu kita taruh di tengah-tengah layar, setengah layar. Dan oke, mungkin ya ini setengah layar agak kurang ke tengah sih. Kita kurangin 100, lalu untuk tingginya seperempat tinggi, font size-nya 40 aja, dan juga warnanya kita kasih warna merah. Oke, coba kita save, coba kita jalani kode kita.
Nah sekarang kalau misalkan coba kita sambil mainin game kita coba sambil nunggu waktunya habis. Oke, coba kita tungguin apakah waktunya habis dan permainan berakhir. Kita lihat. Oke, jadi sekarang ada game over ya. Jadi ketika countdown-nya selesai, permainan game over. Tapi kita juga mau nggak cuma ketika countdown selesai, ketika ammo kita juga habis. Karena kalau misalkan coba kita jalanin kode kita jalanin sekali lagi. Nah, ya kan countdown kita jalan. Coba misalkan kita nembak asal gitu lah ya. Nah, ya kan ammo kita habis. Tapi kita nggak mau kan, kita nggak mau nunggu countdown-nya ini buat selesai. Jadi kita mau ketika ammo kita habis, kita kan otomatis nggak bisa nembak juga. Jadi kita ngapain kita nunggu countdown-nya sampai selesai gitu. Jadi otomatis kita juga mau menyelesaikan game kita. Jadi kita mau ke game over screen. Oleh sebab itu kita bisa close. Jadi kita mau juga ketika kalau misalkan countdown-nya ini kurang dari sama dengan 0 atau ini operator logika yaitu OR ya, dimana dia ngecek dua kondisi dan kalau salah satunya true dia bakal jalanin. Kalau misalkan countdown-nya ini 0 atau ammonya ini juga kurang dari sama dengan 0 baru game overnya juga. Jadi kalau misalkan countdown-nya ini selesai atau ammo kita habis, dimana kita juga nggak bisa nembak juga, yang kita mau game over. Oke, coba kita jalanin kode kita. Kita coba. Nah, sekarang kalau misalkan saya tembak asal, nah jadi game juga game over gitu ya. Oke, kita sudah membuat kondisi countdown dan juga ammonya, dimana kalau dua-duanya ini habis, maksudnya salah satunya habis, kita masuk ke game over. Tapi kita mau ketika kita di game over, nah kita mau nge-restart game kita, karena kan ketika kita game over kan biasanya ada pilihan kita mau try again gitu, kita mau restart atau kita mau ya close aja gitu ya, close game kita. Tapi di sini kan kita nggak mau nih, setiap kali kita udah masuk game over kita close game kita jalanin lagi kode kita. Nah itu kan nggak seru gitu ya, maksudnya boring gitu, kita harus bolak-balik kayak gitu. Jadi kita bakalan bikin fungsi dimana ketika kita masuk ke game over, kita bisa ngasih tahu ke player buat pencet tombol, dan nantinya ketika mereka pencet tombol R mungkin, nah di situ mereka bakal restart game. Nah kita bisa bikin itunya dulu, teksnya dulu, dimana kita ngasih tahu teks. Di sini kita nyuruh player buat tekan R ya, tekan. Dan di sini kita bikin karakter escape. Begini ya. Jadi mungkin kalau kalian gunain bahasa pemrograman yang bisa gunain tanda kutip 1, nah mungkin kalian di sini bakal gunain tanda kutip 1. Cuman di sini kita nge-escape karakter R-nya, jadi nanti R-nya itu ada tanda kutip, jadi kayak gini, kayak R kayak gini, R kayak gini. Jadi kita nulis kayak gini. Oke. Tekan R untuk restart permainan. Oke, ini apa? Oke, terus posisi X-nya itu adalah setengah layar dikurang 220. Dan untuk posisi Y-nya itu setengah tinggi layar. Font size-nya 25 aja dan warnanya adalah kuning. Ya, kalian bisa ngasih warna bebas. Oke, sekarang kalau misalkan coba kita jalanin kode kita. Saya ngasal aja biar langsung ke game over. Oke. Nah, kita sudah menampilkan game over layar, dan juga kita sudah ngasih tahu ke player, ibaratnya ke user yang memainkan game kita, untuk mencet R nih kalau kita mau restart game. Tapi kalau misalkan kita mencet R kan kita nggak bisa, belum restart ya. Oleh sebab itu kita mesti bikin fungsionalitasnya, di mana kita bisa tulis di sini misalkan. Nah, jika if is key press itu adalah QR. Jadi jika player itu pencet R dan game over. Nah, jadi jika player itu lagi pencet R dan gamenya ini lagi game over. Kalau misalkan kita nggak ngecek ini, kita bisa aja pas lagi kita main kita nggak sengaja mencet R dan nanti gamenya bakal reset. Jadi oleh sebab itu kita ngecek juga nih, kalau misalkan kita lagi mencet R atau mungkin playernya lagi mencet R dan juga permainannya sedang berakhir ya, gamenya lagi game over. Nah, kita mau reset nih, jadi game overnya kita jadiin false lagi.
ya kan, karena kalau misalkan nggak kita balikin lagi otomatis ini kondisi ini bakal ya otomatis nggak bakal nggak bakal dijalankan ya, karena kan kita ngecek kalau misalkan dia lagi nggak game over. Oke, setelah itu kita reset deh semuanya, misalkan amonya kita balikin lagi ke 0, sorry ke 0 maksudnya amonya ke max target yaitu 10 ya, amonya 10 kan ya 10. Terus countdownnya kita balikin lagi 10, size target listnya juga balikin ke max target atau 10 juga, itu kalian bisa gunain max target terserah kalian, max target. Dan kita juga mau nge-reset ini kita, list kita, karena kan tadi kan kita kalau misalkan mungkin kalian nembak beberapa list kan otomatis mereka menghilang, oleh sebab itu kita harus nge-reset ini kita, list kita. Kalian mungkin bisa bikin function gitu ya buat ngeinisialisasi, mungkin kalau kalian nggak mau agak terlalu banyak seperti ini, kalian bisa bikin function lalu kalian bisa panggil mungkin pertama kali di sini dimana kita menginisialisasi target list kita, ya begitu, atau kalian juga nanti bisa panggil di sini pas kita nge-reset game kita, tapi itu terserah kalian. Oke, sekarang kita sudah cek, kita pencet R dan juga game over, kita ngereset semuanya. Game over jadi false, amonya kita balikin ke 10, countdownnya kita balikin ke 15, ini salah ya. Dan salah target listnya juga kita balikin ke max target, dimana buat ngasih tahu indikator yang tadi di bagian pojok kanan ya. Oke, sekarang coba kita jalanin kode kita. Oke, bisa. Oke, ini dia, coba misalkan saya coba mainin. Oke, sekarang kita masuk ke game over. Dan sekarang kalau misalkan saya mencet R, nah sekarang di reset ya. Nah ininya balik lagi 15, ini perlu balik lagi, ini balik lagi, dan sekarang ini juga balik lagi. Oke, mantap. Dan kita sudah membuat game ya, kita sudah berhasil membuat game over screen. Dan sekarang kita bisa ya seperti ini, jadi misalkan udah kelar, kita bisa start game kita dan sebagainya. Nah, jadi ya, kalau tadi kan kita juga ngecek juga nih. Jadi ini saya maksud nih, ketika kalau misalkan kita mencet R dan permainan game over, nah berarti kita baru reset. Karena kalau misalkan kita nggak gunain ini, terus kita mencet R, nah itu nanti bakal ke reset. Kalau sekarang misalkan saya spam R, nah ini nggak bakal ke reset. Misalkan kalian bisa coba, mungkin sini saya hapus, lalu saya coba jalani kodenya. Oke. Nah misalkan ini kan progresnya masih banyak ya, misalkan saya nembak ngasal, lalu saya mencet R, no, udah bakal ke reset gitu, karena gamenya itu ya lagi nggak game over gitu. Nah, saya mencet R, udah ke reset semua lagi kan, reset lagi nah gitu. Jadi oleh sebab itu kita butuh ngecek kondisi ini biar dia nggak ke reset pas kita nggak sengaja mencet R. Dan ya itu dia game shooting gallery kita yang sudah kita buat dengan C++ dan Raylib ya, graphical library yaitu Raylib, game sederhana shooting gallery, dimana di sini juga kalian bisa banget buat ibaratnya memperbagus lagi ya, karena mungkin kalian juga notice di sini kan saya ngecek hanya kalau countdown sama amonya habis. Mungkin di sini kita ngapain kondisi ketika ininya habis nih, ketika targetnya habis. Kalau misalnya targetnya habis, kita mau ngapain ya kan? Nah itu juga di situ saya belum bikin kondisinya, atau mungkin itu juga saya sengaja buat kalian latihan ya, bikin kodenya bagaimana caranya. Dan juga mungkin kalian juga bisa bikin skor ya kan. Jadi mungkin nantinya ketika kita udah masuk game over, nah kita bisa nampilin skor berapa banyak target yang sudah kita tembak, apa mungkin skornya bisa 10 ya kan. Jadi setiap kali kita nembak ditambah 10. Jadi kalau misalkan ada ini kan ada 10 target ya, ada berapa, 100 ya, jadi itu dan sebagainya. Kalian bisa banget buat memodifikasi yang mempercantik lagi game ini. Dan ya terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini ya, seri ini. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Dan juga jika teman-teman mungkin punya saran atau apapun itu, kalian bisa komen di bawah. Nama saya Haji Mustafa. Semoga tutorial ini bermanfaat.
dan sampai jumpa.